20 hari menghirup udara bebas, Chris Hatta harus masuk bui lagi. Setelah terlibat perseteruan panjang dengan Hilda Fitria, Chris Hatta juga tersangkut kasus dugaan penganiayaan yang dilaporkan Anthony Hilenar, yang membuatnya ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya di salah satu kos-kosan di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Kembali jadi tersangka dan ditahan untuk proses penyelidikan, Chris Hatta dikunjungi ibunya Tuti Suratina pada hari Kamis kemarin. Selain melihat kondisi putranya, sang ibunda juga membawa makanan dan pakaian untuk Chris Hatta. Lalu apa kata Anthony yang kini tengah berada di Pulau Dewata, Bali, melihat penangkapan Chris Hatta? Sedih lah, tidur di bangku lagi. Tadi sih bawain baju yang santai, kaos, peralatan mandi, udah sih sama makanan, udah. Biasa makanan siang. Di sini dia ini nggak minta apa-apa. Ya semua itu kan harus dijalanin ya. Karena ini kan kasus yang kemarin ribut sama kawannya kan naik berkasnya. Ya udah. Padahal kan udah diingetin, Chris telepon Anthony, telepon iya mah, iya. Nggak telepon, katanya kemarin dia udah dapet panggilan kan 2 kali, cuman kan di alamat yang lama, yang rumah udah punya orang lah ya, nggak taunya kita nggak terima Chrisnya, makanya kemarin dijemput kan. Dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat. Setelah laporan lebih dari 3 bulan, kemarin kebentur oleh urusan dia di Pengadilan Bekasi, yaitu selama lebih dari 2 bulan dia menjalani proses hukum yang ada di sana. Dan dia diketok palu bebas dan sudah 2 minggu ini dia berada di luar. Cekcok Chris Hatta dengan Anthony Hilenar terjadi pada tanggal 6 April 2019 lalu di salah satu kafe di kawasan Jakarta Selatan. Ketika itu, Chris Hatta terlibat perselisihan dengan teman Anthony. Berniat melerai, Anthony justru mendapat pukulan di bagian hidung oleh Chris Hatta. Setelah sempat tertunda lantaran menghadapi konflik dengan Hilda, kini Chris Hatta harus kembali menghadapi ancaman penjara. Ini adalah laporan polisi sejak bulan April. Awal April ada laporan polisi oleh korban inisial A yang pada malam itu ya di salah satu kafe ya. Di salah satu kafe di daerah Jakarta ada suatu cekcok. Jadi korban dengan pelaku ini cekcok, kemudian temannya korban cekcok dengan pelaku. Kemudian datanglah ini korban untuk melerai karena cekcok. Nah, kemudian karena datang melerai, dia malah dapat kena pukulan, dipukul. Nah, seperti ini wajahnya dipukul. Nah, ya sabar dulu. Tanggal 6 April pada 3 bulan yang lalu adalah saya bermaksud untuk melerai, tapi justru saya melerai malah saya jadi korban di situ, ya kan? Saya kena pukul oleh yang bernama panggilan Chris Hatta. Di situ saya mengajak damai di tempat, ngajak ngomong di tempat, dia menghiraukan dan akhirnya saya mengajukan kasus hukum ini ke pihak kepolisian. Chris, kenapa kamu mukul? Karena pacar saya diganggu oleh pelapor, Pak. Oh gitu. Ya karena ya pacarnya pelaku diganggu oleh pelapor. Kejadian itu bermula dari teman wanitanya Chris Hatta itu diganggu ya atau digoda oleh kawannya korban ya, sehingga terjadilah insiden itu. Perselisihan Chris Hatta dan Anthony tak pelak membuat ibunda Chris Hatta harus kembali menghadapi kenyataan pahit. Apalagi selama ini ibunda Chris Hatta telah meminta anaknya tersebut agar mengupayakan proses perdamaian. Meski begitu, ibunda Chris Hatta tak patah arang. Setelah Anthony pulang dari Bali, ibunda Chris Hatta berniat akan mencoba mencari jalan tengah. Sebenarnya dari yang Chris di dalam aja kok tante udah bilang kok sama Chris, mama ke Anthony ya. Minta maaf di media juga nggak apa-apa, iya mah atur aja gitu loh. Ada kok intika ini baik memang ada. Udah komunikasi sama tante juga. Ya biar telepon baik kok itu anak juga. Dari keluarga pasti minta damai nomor 1 itu aja sih. Enggak sih dia baru telepon tante aja. Ntar ya ntar kalau aku pulang dari Bali kita jumpa gitu aja sih. Ntar ya mungkin si Anthony telepon tante baru tante ini.
Ya Antoni mah terima kasih, walaupun bagaimana Antoni Kris itu kan berteman juga, itu bukan teman baru kok, itu juga udah teman lama gitu ya, nggak sama-sama di dunia entertain. Semoga mereka itu akur, baik, damai, udah. Kasus penganiayaan yang menyeret Kris Hatta membuatnya terancam hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Dan di sela-sela kesibukannya di Bali, Antoni mengaku ingin kasus ini terus ditindaklanjuti. Untuk proses hukum sekarang yang saya laporkan adalah pasal 351 penganiayaan, yaitu untuk penganiayaan berat dia bisa terkena hukuman 5 tahun dan penganiayaan ringan 2 tahun 8 bulan. Dan saya tidak tahu pihak polisi dia memasukkan pasal di bagian mana, penganiayaan 1 atau 2. Dan itu sesuai dengan apa yang dia perbuat. Seperti itu. Dan untuk kelanjutan di meja hijau, saya akan terus maju mengikuti prosedur yang berlaku. Kalau dari pihak Tantu mah semoga Antoni berbaik hati, itu aja sih ya. Kami berharap ada upaya perdamaian dengan pihak korban, itu kira-kira yang terakhir. Wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Sudah menjadi istri, kini sudah menjadi suami. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.